Boleh nggak sih dijelasin lagi Bu? Kurang apa? Kurang puas. Buka VPN. Ini nyantai-nyantai aja lah ini. Kan ini peristiwa yang sudah dicicil dari 2 tahun lalu. Saya bahkan saksi ahli pertama tuh sidangnya. Bapak Menteri. Ini sudah hafal itu logika kekuasaan, legal resminya saya tahu. Nah, yang sebetulnya yang mesti kita jaga jangan sampai Pak Jokowi opininya bertambah. Kan itu bahaya gitu. Acara supaya Pak Jokowi tenang itu mestinya dia lempar semua HP dia. Pak Jokowi itu bermasalah karena tiap hari dia lihat HP. Setiap kali Pak Jokowi buka HP, respon bukan dia bikin stres gitu. Nah, bilang pada Pak Jokowi perbanyak produksi oksitosin untuk menenangkan batin itu. Apa itu? Endorfin. Oksitosin itu hormon yang diproduksi oleh hipotalamus untuk menghasilkan rasa tenang, rasa nyaman seperti orang habis orgasme gitu. Jadi ini aku terangin ya, coba. Benar nggak? Oksitosin juga. Oke. Yang ditunggu dan Siap. Tenang. Gua bikin jawaban hari ini. Ya. Nanti siang lu bikin pertanyaannya, oke? Sip. tanya dulu Pak. Biar kelihatan di atas gunung tinggi. Apa nggak narik itu tapi buset. Oh itu ya. Pak, seturunan Pak, bawa aja Pak. Pak, agak bawa aja Pak, tinggian. Ayo lanjut. Yang di depan kita adalah Rocky Gerung. Pak, turunan Pak. No fly. Oh, turun dikit. Turun dikit Pak. Anda minta sama Rocky-nya. Apanya? Ya, Ya, lu cari akal dong. kalau Rocky turun saya turun. Kalau Rocky turun saya turun. Itu jadinya. Yang tadi turun Gibran. Ya, kawan-kawan semua sudah menyesuaikan diri aja ya. Di tengah kita ada istri kali yang lima, ada dia semua, ada Gosio, ada Refli Harun, Rocky Nopardi. Jadi hari ini pemeriksaan keterangan ahli, pemberian keterangan ahli oleh Rocky. Iya, ini lu nggak ada? Ada? Khusus untuk Dokter Tifa sesungguhnya. Tapi mudah-mudahan keterangan beliau nanti juga bisa kita manfaatkan semua bagi demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia. Tidak berlama-lama. Ini Rocky Gerung. Silakan, Pak. Siap. Nah, ini apa? Kurang sih. Tapi Kak. Nggak ada urusan memberatkan meringankan. Saya ingin menerangkan fungsi dari metode di dalam meneliti, di dalam mencurigai itu. Mencurigai itu bagian yang paling penting dari pengetahuan. Itu. Fokus dari Apa yang ditanyain? Nanti kalau saya fokusnya di sini, nanti penyidiknya tidak fokus. Di sini nanti penyidiknya, ya kan? Oke. Berarti hari ini hanya fokus dalam penjelasan Mana? yang kerja dan Ya pasti soal itu, karena saya ngajar metodologi bertahun-tahun, membaca bertahun-tahun soal matematik, fisika, biologi, stem cell, fungsi neurotransmitter. Kan gitu, saya juga ada begitu yang mau ditanya. Apa? Ya, gimana ada pidana dan metodologi? Kuriositas manusia itu diberikan supaya timbul pertengkaran, itu intinya tuh. Jadi semua orang yang meneliti pasti ada bertengkar.
artinya dalam metodologi ini tidak ada unsur pidana. Ya kalau nggak ada unsur pidana, lakukan semacam pseudo retro. Ini ngalingin dong kok. Pseudo retro. Mana yang ada kejadian ini kasih dia satu. Ya, gue ingin sebutin kata itu tuh. Kalau nggak ingin pidana, ya itu lakukan restoratif justice. Seolah-olah restoratif. Tapi bukan, beda antara restoratif dan restoran justice. Hanya di restoran. Deh. Oke, Pak Rocky menilai Lu kenapa sih nanya gue serius banget gitu? Karena yang disangkanya kan penelitian terhadap dokumen itu menurut Pak Rocky seperti apa? Ya semua riset itu perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Riset Dr. Tifa, risetnya Rismon, risetnya Roy itu kan semua itu dimungkinkan oleh prosedur. Nah kalau prosedurnya belum selesai, ya lakukan riset. Kalau prosedur belum selesai, ada data baru, ya riset aja kan. Kan apa susahnya tuh? Jadi di mana pidananya di situ? Ada pidana apa kan? Gitu. Berarti hari ini bukan untuk membela dari yang manapun, tapi membela di jalur tengah. Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela. Namun sampai saat ini, Ya, sampai saat ini asli atau menurut Pak Rocky? ijazahnya asli. Ya orang ini yang palsu. Semua ijazah masih asli dong. Nah kesalahan kalian itu adalah minta Jokowi nunjukin ijazah aslinya. Nah, salahnya di situ. Minta tunjukin ijazah palsu. Gitu dong. Oke. Jadi ada ijazah asli dan palsu. Apa? Ada ijazah asli dan palsu berarti. Ada dua ijazah berarti. Yo presiden yang ada yang asli dan palsu. Apalagi ijazah. Dah. Oke. Gak dapat kan lu poin gue. Poinnya kurang puas sih Bung sebenarnya Bung. Apa? Kurang puas sih sebenarnya soalnya. Apanya? Kurang puas. Boleh nggak sih dijelasin lagi Bung? Maksudnya Kurang apa? Kurang puas. Buka VPN. Udah nyantai-nyantai aja lah ini. Kan ini peristiwa yang sudah dicicil dari 2 tahun lalu. Saya bahkan saksi ahli pertama tuh sidangnya Bapak Menteri. Ini sudah hafal itu logika kekuasaan, legal resminya saya tahu. Nah, yang sebetulnya yang mesti kita jaga jangan sampai Pak Jokowi opininya bertambah. Kan itu bahaya itu kan. Acara supaya Pak Jokowi tenang itu mestinya dia lempar semua HP dia. Pak Jokowi itu bermasalah karena tiap hari dia lihat HP. Tiap kali Pak Jokowi buka HP, ya respon bukan tiba. Ini bikin stres gitu. Nah, bilang pada Pak Jokowi perbanyak produksi oksitosin untuk menenangkan batin itu. Apa itu? Endorfin. Oksitosin itu hormon yang diproduksi oleh hipotalamus untuk menghasilkan rasa tenang, rasa nyaman seperti orang habis orgasme gitu. Jadi ini aku terangin ya, coba. Benar nggak? Oksitosin juga. Oke. Ya, terima kasih. Pokoknya kalian tanya tuh sampai dia marah. Deh. Jadi ini bukan khusus untuk bertanggung tapi dua-duanya. Ini nih, coba kamu bikin pertanyaan yang bukan reverse logic, selalu begini ya, lu berusaha buat dapat jawaban gue kan, tapi pertanyaan sama, berapa gitu. Karena kelihatannya kalian lagi cepat dari Pak Jokowi ya, karena belum statement. Nah, apa lagi? Ini aja Pak. Nah iya, yang tetap saya hanya ingin memperlihatkan, bahkan memamerkan keahlian saya di bidang metodologi itu. Ya kan warga negara bertanya pada presiden, gimana deliknya? Kan 3 orang ini bertanya, ijazahmu mana? Asli apa palsu? Pertanyaan warga negara pada kepala negara harus dijawab kepala negara. Kenapa? Karena kepala negara kacungnya warga negara gitu. Bener aja, masa gue tanya sama bantu gue dia nggak mau jawab, yang bener aja deh. Pakai otak dong. Jangan dulu. Nah ya. Oke, siap. Dari Bang Roy aja deh. Gimana tanggapan tadi
Bang, udah deh bang. Udah, no Rocky, no party. Udah, itu aja. Udah, Oke, itu aja. Saya ini ada mungkin dokter Tifa yang lebih spesifik. Ya, jawaban saya sama bahwa sebetulnya kan di dalam kasus itu adalah hormonal. Hormonal harus bekerja dengan baik. Kalau Pak Jokowi itu terlalu sering makan benar, tadi saya diskusi sama beliau itu membangkitkan kortisol terus-terusan sehingga akal sehat itu menjadi gelap. Sekarang ini yang tadi itu tidak bagi Pak Jokowi itu bukan soal ijazah. Ijazah sudah jelas, sudah kami jelaskan dalam buku itu, Police White Paper. Jelas ijazah yang muncul ya tanggal 30 tanggal 1 April 2025 itu jelas ijazah palsu. Jadi udah bisa dipertanyakan apalagi digosok kepada hukum. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana Pak Jokowi itu sehat. Karena itu yang lebih berbahaya bagi beliau dan beliau sangat membutuhkan hormon agar autoimunnya bisa decrease. Ya, saya sangat khawatir loh. Karena apa? Sudah terjadi DVT, different thrombosis. Ini orang-orang dekatnya beliau sudah mengatakan kakinya makin menghitam, badannya makin menghitam. Itu sedih nggak tuh? Mantan presiden kok dikalahkan sama sakit yang resikonya mematikan. Cukup ya. Ya. Tapi jangan nilai bahwa Rocky dan dokter Tifa sebagai bagian dari Jokowi ya. Tetap di sini tersangka dan publik ahli. Masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ada lagi Roy. Ada lagi. Oh, ini bapak yang lain. Bapak yang lain. Jawaban saya cuma pakai gambar ini aja. Udah ya gue. Oke, terima kasih ya. Bang Rocky. Oke, dikit aja ya. Hari ini sebenarnya bintangnya Rocky. Ya, saya partai tambahan aja. Jadi kemarin saya dan akan dilaporkan. Jawaban saya cuma ini aja. Sudah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Ruwanto. Itu adalah jurnalis senior, dulu mantan ketua Aliansi Jurnalis Independen ini. Aji. Jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan 2 tuyul. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, dari Polda Metro Jaya harus memproses 2 tuyul. Ya, itu aja udah. Jadi kalau tuyul bisa dipidana, ya udah tuyulnya aja dipidana. Tidak menyebut nama, saya hanya mengatakan 2 tuyul. Jadi tulisan dari Pak Lukas Ruwanto itu adalah 2 tuyul menulis itu. Apa artinya? Tanyakan pada yang tulis. Ya, udah itu aja. Jadi saya tanggapi dengan ketawa dan senyum saja. Cukup. Ya.